Salam Voyagers, hari ini kita kedatangan tamu untuk membahas tentang es batu dan seberapa pentingnya pisau tajam dan pisau yang benar untuk memotong es batu untuk mempermudah di dunia bar dan kafe seperti pembuatan koktail, mocktail, dan coffee drink. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita panggil langsung Pak Tan Hermanto selaku founder dari Kato. Halo. Halo, gimana welcome Pak? lagi. Kita kembali Welcome lagi hari ini. welcome. Hari ini katanya cukup menarik. Ini kita mau bahas tentang es batu. Karena banyak sekali yang bermain di dunia bar ini ya. Iya, betul. Mengenai es batu dan saya ngeliat banyak juga yang cukup salah memakai pisaunya di sini. Iya. Nah, hari ini kita mau fokus ke pisau mata 1 dan pisau mata 2, fungsi dan gunanya untuk apa. Nah, tools-tools yang diperlukan adalah satu, ini martil karet penting atau martil kayu ya kalau ada wooden. Pisau yang rata. Oke. Matanya yang rata, ini penting banget ya. Lalu pisau mata 1 ya seperti deba ya, Yanagiba. Ini pasti akan kepakai karena kita bisa untuk carving ya. Ini juga salah satunya pisau mata 1 ya, bisa untuk sushi, sashimi. Sama ada pisau khusus untuk ice carving. Ini pisau yang memang banyak dipakai di bar-bar spesialis untuk motong es batu. Nah, ini kita akan praktekkan seperti apa. Oke, without further ado, yuk kita langsung ya sebelum ini mencair. Pertama kita mau split dulu ini es batu. Karena ini kan, size-nya cukup besar ya. Oke, kalau mau kita split, biasanya kita pakai pisau yang mata 2 dulu aja. Oke, ini double edge. Oke, tapi dia tipis dan dia harus keras di sini. Oke, yang pertama, kita size up dulu, kita mau potong seberapa besar, segini misalkan. Oke, nah ini kita cukup ketok aja. Karena dia kenapa perlu rata? Supaya hasil potongannya pun rata, dia kagak pincang di sini. Nah, ini yang terjadi. Kita langsung potong rata, licin ini. Oke, dan sesuai dengan size yang kita mau di sini. Nah ini kita balik lagi, misalkan setengahnya ini. Oke, langsung clean cut. Oke, kalian bisa lihat semuanya sesuai dengan size yang kita mau di sini. Nah ini juga kita mau bagi 2 juga, biar ini bisa menjadi, ini saya langsung buang ke sini nggak apa-apa ya. Oke, ini juga kita mau bagi 2. Nah ini es batunya sendiri kurang presisi, nggak apa-apa. Tapi kita cari yang ratanya selalu di bawah. Nah kita mau belah dari sini. Oke, sekali lagi pisau mata 2, kalau es batu nggak akan gampang bikin tumpul. Kenapa? Yang penting dia rata. Begitu dia rata, udah langsung seperti kita motong dengan size yang kita mau di sini. Nah, abis ini baru kita bentuk dan carving di sini. Oke? So, next. Kita ambil pisau yang ini. Nah, ini hanyalah untuk motong belah bagi 2. Next yang kita perlukan adalah pisau yang bermata 1. Baik mau pakai deba. Oke? Matanya di sini 1, ini rata belakangnya. Kenapa? Karena kita bisa shaving di sini. Oke. Kita bisa potong ini untuk kita ratain. Kita bisa ice shaving di sini. Cukup kita tekan aja. Udah dapat ratanya. Oke. Sama juga dengan yang ini. Ini bisa kita shaving. Oke. Kita mau bikin dia jadi rata. Sama juga dengan yang di sini. Nah, ini kita mau shaving dengan mudah dan tidak sulit ya. Jadinya. Oke. 4 sisi. Oke. Nah, tinggal kita ambil dari atas. Kita cari yang ini, selalu yang lebih tebal di bawah ya, supaya waktu kita potong itu kita dapat sisinya dengan baik di sini. Nah, kenapa butuh pisau 1 mata? Karena pisau 1 mata itu akan memberikan hasil potongan yang lebih rata dan clean. Kan nice, clean. Tinggal sisi sini kita belum potong tadi kan. Nah, ini sekali lagi. Untuk pisaunya itu butuh pisau yang memang tajam banget? Harus tajam. Kenapa? Karena es batu itu hati-hati, kalau dia nggak tajam dia meleset, licin. Itu yang bahaya buat ke tangan. Nah, kalau udah tajam, kita pun juga motongnya lebih enak. Nggak ragu, karena dia langsung gigit. Dan dia cuman shaving jadinya.
Ini yang kita mau. Jadi Clear kotak. ice. Clear ice, kotak, ya kan, square, ya kan? Iya. And nice. Dan waktu kita taruh di gelas, ada gelasnya, boleh kita langsung taruh misalkan, ya kan? Pas langsung. Clear ice. Oke. So this is what we want. Oke, sehingga kita bisa stir up, nggak lari-lari. Make sense? So pemilihan pisau itu penting sekali di sini. Oke, so tinggal nanti Mas mau bikin apa, silakan. Boleh. Seru nggak Mas di sini? Nah ini ice shaving bisa kita juga untuk jadi shake lagi kan, Benar. nggak dibuang di sini. Iya, betul. Buat es keras ya Pak? Ice crush, that's true. Nah silakan Mas, boleh lanjut dipakai. Coba kita coba di sini untuk SS yang berikutnya. Kita ambil cari yang paling rata dulu aja, Boleh. misalkan. Pakai pisau yang ini nih Pak? Boleh pakai pisau yang itu. Nah nanti akan terasa kalau pisau mata 2 akan lebih sulit di sini. Iya, di shave aja Mas. Iya, nggak usah takut-takut karena itu adalah golok yang memang satu mata. Kita mau bikin rata. There you go. Oke. Ada bedanya nggak sih kalau yang dipotong tuh clear ice atau dipotong Sangat, tuh es sangat batu berbeda. biasa? Kalau clear ice itu satu, kita untuk dapetin bentuknya pun juga lebih gampang. Kedua juga is always aesthetic. Itu lebih bagus kalau Iya. clear ice. Iya. Contoh seperti ini, clear ice, ya kan? Ini udah bagus banget tuh. Ini bisa kita stir up, ya kan? Kalau es batu biasa kan agak susah nih diginin nih. Lari-lari nih, tak tok kan. Kalau ini no sound, ya kan? Nah, jadi ini buat si bartender dengan clear ice itu akan jauh lebih mempermudah di sini pekerjaannya. Yang penting pisaunya di sini. Tapi motong es itu nggak membuat dia cepet tumpul ya? Enggak, karena ice itu dia brittle. Dia tidak, dia keras, tapi saking kerasnya jadi brittle. Tapi kan mata pisau jauh lebih keras, makanya dia jadi shaving, jadi ice shaving. Kalau kita lihat ini ice shaving semuanya. Oh. Nah, ini kan clean banget tuh. Nice kan bentuknya kayak gini kan, ya kan? Iya. Customer juga demen kan nih. Oke. Ini misalkan kita mau masukin gelas ini, AC terlalu lebar. Oke. Cari gelas lagi. Apa yang harus kita lakukan? Gampang. Kita taruh, kita ambil lagi, kita bagi dua lagi di sini. Pas, ketoknya pasti tengah, karena pisaunya udah rata nih. Jadi waktu kita pukul, dia udah langsung potongnya pasti rata. Iya. Clean langsung, tanpa Langsung harus ya? kita macam-macam. Satu aja. Jangan lupa. Clean. Oke, so, nah ini mau dibikin dua begini juga bisa jatuh, ya kan mungkin kekecilan, ya kan? Yeah. But this is actually it works already. Jadi ingat pisau yang udah tajam dan rata itu buat motong ice akan langsung flat dan bersih di sini. Yeah. Oke, jadi kita sesuaikan dengan ukuran gelas kita juga di sini, guys. Ini itu infonya. Sampingnya pun bisa kita ratain nih. So this is pretty much done, clean. Kita bisa tinggal taruh di gelas. There you go. Oke. So this is actually nice kan? Di sini ini kan yang kita mau kan. Nah nanti bagaimana kalau kita taruh minuman? Apa yang terjadi dengan esnya? Nggak kelihatan. Mana? Betul ya. It's nice Boleh, ya. boleh. Mas Gali silakan praktekkan. Mas Gali mau bikin apa? Modelnya kayak gini lagi, panjang lagi kan ya? Mungkin yang pendek dulu kali Pak, Yang pendek, kotak. oke. Yang Kalau yang segini. kotak cuma segini, Yep. ya udah langsung silakan. Ya. Oke, megangnya harus bener-bener di depan ya, di pinch grip ya. Benar. Hati-hati, langsung tekan aja. Kalau es, jangan di slice, bahaya malah di slice. Oh. Diturun aja langsung, dicop. Yes, makanya kenapa makanya dia lebih bagus hasilnya. Yes. Apa sih Jadi yang ini mesti adalah teknik. diperhatiin pada waktu proses pemotongan es supaya dia kayak nggak licin, nggak meleset? Oke, kalau pisau udah tajam, es itu kan berbahannya kan air sebenarnya, air yang dibekukan dalam Iya. formasi yang beku. Kalau makanan itu ada serat, ada fibernya, ada kulitnya, ada fatnya,
kita harus motion itu slice. Karena kita mau break down that fiber. Oh, Kalau oke. air itu kan tidak ada fiber. Tidak ada fiber. Basically it's just water yang formnya memang seperti ice. Ya. Oke, jadi posisi potong itu udah nggak bisa di-slice lagi. Oke. Harus kita tekan Tekan. chop. Oke, oke. Karena one motion dari atas sampai bawah aja mengurangi terjadi kecelakaan di tangan juga. Oke. Gitu, karena itu akan jadi bahaya di sini. It's clean and nice. Seberapa sering Nice. es kalau pisau untuk es batu itu perlu diasah? Perlu. Jadi tergantung. Kalau beli pisaunya yang bagus, yang keras, tahan tajam lama, ya nggak usah sering-sering diasah. Tapi begitu tumpul udah mesti diasah. Investasi, duit nggak bisa bohong, yang bisa bohong cuma sales di sini. Oke, harga pisau makin keras, makin mahal. Rekomendasinya kalau untuk cara merawat pisau supaya dia lebih tahan lama? Gini, kalau udah potong es ya buat potong es. Jangan buat segala macam. Jangan buat garnish juga, boleh digabung nggak sama kayak Jangan, potong-potong mendingan. garnish? Kalau untuk garnish sendiri, kalau untuk ice sendiri. Makanya kenapa pisau ice semuanya berbeda-beda di sini bentuknya. Nah, kalau kita lihat ini kan clean nih, ya kan? Coba kita masukin dalam gelas, Mas. Very clear. Ya kan? Smooth, like a butter. Nah, jadi ntar kita bisa bikin lagi berbagai macam jenis lagi. Misalkan saya mau bikin misalkan trapesium, misalkan. Ini juga trapesium dari sini juga bisa, misalkan. Saya misalkan mau, saya buang dulu di sini. Ya kan? Diamond like, misalkan. Jadi kita bisa bentuk sesuai dengan kemauan kita aja di Iya. sini. Nah, kalau pisau sudah tajam, kita mau bentuknya seperti apa? Ya maaf ini saya bukan orang I'm not very good in cutting the things, tapi intinya kalau kita mau bentuk dia siku atau apa segala kita bisa, Bisa. gitu. Clean cutnya kayak diamond cut di sini juga. Yang bikin diamond cut itu adalah pisaunya rata, tajam. Iya. Nah, itu kenapa pentingnya di sini mengetahui pisau apa yang dipakai itu untuk memberikan hasil yang optimal juga. Pakai pisaunya salah, nah ini saya bisa kerok dari atas sampai bawah sehingga rata, flat. Seperti kaca di sini. Oke. Smooth. So basically, pemilihan pisau itu obviously is very important untuk potong ice. Nah, ini pisau bisa dapatkan di banyak tempat sini. STC ada, Upscale Living ada, semua ada. Oke. Jadi tinggal nanti mau belinya di mana. Misalnya saya mau bikin Oke. kotak nih. Ini kan persegi panjang. Saya mau bikin square, cube misalkan. Kalau udah ahli juga bisa, nggak usah pakai martil lagi. Ya kan? Ini tinggal kita. Berarti kalau pisau es itu identiknya lebih tebel gitu ya, Pak? Tebel lebih tahan, tajam. Ini dari tadi kita udah potong gini banyak, nggak ada masalah tuh. Gue makin motong makin kecil nih. Maaf ya, saya bukan bartender. Tapi kita bisa, misalkan kalau mau kita bikin Cubes kecil gitu ya. cubes kecil di sini, ya kan? Looks nice, looks clean, ya kan? Nah, ini semua ini bisa kita lakukan hanya dengan satu pisau ini. Apakah pisau yang Yanagiba ini bisa nggak? Bisa, kalau SM memang agak panjang. Oh, oke. Bisa juga. Nah, jadi kita mau agak dicacah misalkan. Contoh ini saya mau ambil ujungnya aja nih. Agak panjang. Saya bisa potongnya lebih enak. So, this is about pisau es sih sebenarnya. Yeah. Nah, banyak juga di bartender lain yang pakai pisau khusus untuk ice. Iya, benar. Ini sama sebenarnya. Kenapa dia bikin runcing? Dia sebenarnya bisa untuk cocok juga sebenarnya. Tapi saya nggak terlalu suggest kalau mama mau seperti itu, bisa pakai ya ice pick gitu loh. Ice pick ya di sini. Ini juga bisa sama. Sebenarnya tujuannya sama sih ini sih. Pisaunya pun juga pisau satu mata. Nah, cuman kalau yang kecil gini tenaganya kurang biasanya. Harus ngeluarin tenaga lebih lah. Iya, karena kan dia agak Iya, tapered ya. Iya. Nah, kalau ini kan memang golok sebenarnya, golok ikan sebenarnya kan. Nah, tapi kalau memang udah biasa khusus buat ikan ya jangan dibuat yang lain lagi. Iya. Kalau memang udah untuk ice ya untuk ice gitu loh. Nah, ini juga kan pisau khusus untuk ice carving, ice shaving.
Tuh, dia lebih presisi juga Dia lebih kotak. presisi ya. Mm-mm. Gimana sih cara kita untuk memastikan keselamatan tangan sangat menggunakan pisau? Yang penting gini, cara pegang pisau yang paling penting buat saya. Kontrol itu ada di 2 jari kita ini. Oke. Kalau segala sesuatu yang kita pegang itu kita ada pinch grip, udah aman kemananya juga. Nah ini, misalkan ini saya mau, tuh bisa saya serut segitiga tuh. Ya kan? Iya. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Mau dari atas begini kita boleh, tarik ke bawah juga boleh, sama aja. Iya. Ya kan? Kalau kita mau pegang, sebenarnya taruh lebih aman sih. Iya. Karena es itu licin Iya. by nature. Iya. Licinnya bukan karena minyak, karena air dia. air, ya. Dan dia dingin. Nah, yang lebih ngeri adalah tangan kita sudah dingin dan mati rasa. Iya. Nggak berasa ya? Nggak berasa posisi tangan di mana, jempol di mana, ya kan? Atau cek. Ya kan nggak lucu ya kalau lagi mau surfing es tiba-tiba ada jari satu gitu kan, kurang Iya. kurang etis gitu kan. Benar. Gori juga kita ngomong ini ya. Ya kan kayak film horor. Nah, anyway, Mas silakan mau dicoba pakai pisau mana. Ini semua sudah, yang penting kuncinya adalah tajam dan sudah ditajamkan di sini. Nah, silakan berkarya dengan pisau-pisau ini. Aduh. Terus ini sebenarnya gue lihat ada 2 alat lagi nih. Ini sebenarnya dipakainya untuk apa ini kalau yang 2 ini bentuknya? Sebenarnya untuk yang ini tuh biasanya untuk membuat es batu tuh lebih bulat. Di sini ya. Yep. Untuk membuatkan kayak di carving ya berarti Iya, ya kayak ini. di Ya? carving. Oke. By the way ini udah habis kita hardening karena sering kali masalah ini ujungnya ini sering tumpul. Nah, kita asah habis itu kita hardening jadi dia lebih tahan gesek dan tahan tajam ya. Kalau yang ini? Nah, itu ice pick ya. Es pick biasanya kalau Mecahin es. Ya, es batu yang biasanya kan banyak es cube yang jadi satu gitu. Ketika mau nge-shake kan terlalu ngumpul es batunya. Ya, es beku bakar. ya. Oh, Nah, untuk oke. dipecahin. Pertama saya mau buat yang es cube dulu ya Pak. Oke. Boleh. Boleh. Kalau buat motong pakai ini Pak. Ya, mau dibelah kan ya? Yep. Oke, rata, tinggal pakai martil. Silakan. Yang penting matanya udah rata. Satu kali pukulnya nggak usah kencang-kencang. Udah. Pelan-pelannya cek udah langsung bagus. Ya kan? Yes. Udah, kalau udah sekali rata, 2 kali rata udah bagus Boleh. udah. Sama kecil nih. Ganteng kan? Kotak, nice, clean. Ini sebenarnya clear. mempermudah bartender juga waktu di bar ya? Sangat mempermudah. Karena kalau nggak makan waktunya juga lumayan banyak ya. Banyak yang kurang paham ya sebenarnya ya. Pemakaian pisau itu, ya yang penting es doang susah amat sih. Ya coba aja mau dapat hasil bagus gitu. Kalau mau dapat hasil bagus ya pisaunya harus rata gitu loh, harus bagus gitu. Ya. Nah, sama kedua saran saya kalau mau pakai pisau deba atau Yanagiba cari yang stainless. Jangan cari yang baja karena lawannya kan es, ya kan air Stainless, semua, oke. karat kalau nggak Karat. ntar gitu kan. Nah kalau ini kan lebih tahan karat kalau yang stainless. Jadi ya caranya kan? yang stainless ya? Stainless kebanyakan. Nah itu kan dikasih lihat dulu, ini kan tuh bikin 2 ini ya, Cepet ya, Pak? nggak sampai 1 menit ya kan. Tuh. Cube, Cube. cube and cute. Biasa kalau yang cube gini untuk minuman apa, Lih? Kalau untuk cube biasanya kalau lebih besar biasanya sih untuk minuman lebih ke whisky Bu. Whisky. Ya, karena dia kan lama untuk dilute-nya, Dilute-nya. lama untuk lebih watery-nya. Oke. Betul. Kalau yang panjang-panjang ya jadi lebih kayak Ya, untuk kalau ke untuk yang panjang lebih untuk ke Highball. cocktail sih. Cocktail and mocktail ya. highball, bener. Oke. Ya. Mau bikin bentuk apa ini? Lebih Bagi 2 dulu. ke- Panjang. yang panjang sih Bu. Yang Panjang. Oke, kalau mau Highball. panjang, highball biasanya kita ambil lurus, panjang, rata. Nah ini banyak pertanyaan, apakah ngetok es itu bisa bikin pisau cepat tebal? Yes, kalau pisau lu pisau yang nggak terlalu keras. Oh. Kalau pisau yang sangat keras, kekerasannya tajam. Boleh minta kertas nggak? Kertas biasa aja. Ini untuk ngetes, kita udah potong es tadi gitu banyak ya. Ini pisau yang sama, nggak gua apa-apain. Oke. Ini membuktikan masih tajam. Ya. Masih tajam. Jadi pisau ini nggak bakalan cepat tumpul kalau motong es. Yang penting pisaunya keras dan matanya sudah benar-benar dibikin tajam. Oke, so silakan. Mau tajam banget. Kalau perihal suhu es batunya itu ada pengaruh nggak sih dengan kemudahan dalam Pasti. es batu dipotong? Semakin dia kalau baru keluar dari gini, semakin dia dingin, semakin dia brittle, semakin keras kan. Oh. Jadi Kalau- kalau pas keluar dari es batu harus Lebih gampang, lebih flaky. oh lebih flaky ya. Lebih flaky karena dia udah tidak dilute dengan air kan. Kan?
Pas banget. Nah, ini gue puter nggak bisa nih. Mepet banget nih. Oke, Voyagers, itulah tadi tips and tricks untuk pemotongan es batu. Terima kasih untuk Patan yang udah dateng. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada saran boleh tulis di komen, and then nanti kita akan coba untuk facilitate. Oke. Thank you semuanya. Thank you guys. Stay Thank you. tuned. Thank you bro.